bersyukur Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Kau amat baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Shalom saudara, hari ini berjumpa lagi dalam program Sermon Today, dan doa saya, saudara hari ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, berkata demikian: Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, beberapa waktu yang lalu di sosial media, baik di platform Facebook, Instagram, TikTok, ramai dibicarakan soal Deddy Corbuzier, saudara. Dia pamit dari dunia podcastnya, close the door. Kemudian 2 minggu berselang, dia comeback dan kembali bercerita. Ternyata alasannya untuk pamit waktu itu, dia terserang COVID, saudara. Bahkan dalam kesaksiannya dia hampir mati. Kemudian dalam podcast yang akhirnya viral di mana-mana itu, ditampilkan sosok Dr. Gunawan, saudara. Setelah bincang-bincang bagaimana dia merawat Deddy, di ujungnya, saudara, kisah ini viral karena bercerita tentang bagaimana seorang Dr. Gunawan yang punya hati yang dermawan, saudara, hati yang baik, yang mau menolong orang dengan dana pribadinya. Dia sebagai seorang dokter, saudara, dia berkorban uang pribadinya untuk beli obat-obat yang mahal. Kemudian kisah ini jadi buah bibir di tempat dia bekerja, baik dokter, suster, bahkan pasien-pasien. Bahkan Deddy Corbuzier sendiri juga mengalami pertolongan kebaikan dari Dr. Gunawan itu. Sehingga di ujung acara, saudara, Deddy Corbuzier memberikan uang sekopor, kemudian memberikan sebuah mobil Fortuner. Kisah ini menjadi viral, saudara, dan kita lihat cuplikannya. Takkan
Saya jadi dokter bukan untuk cari uang. Saya jadi dokter untuk menolong orang, terus terang. Dan itu memang ditanamkan dari kecil oleh orang tua saya, bahwa kamu kalau mau menolong orang, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah, ini orang nggak selamat, ya udah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan satu itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya. Saudara, kalau kita melihat keadaan Indonesia hari ini, kota kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Keadaan kita, bangsa kita, kota kita sedang tidak baik-baik saja. Di luar sana ada banyak orang-orang yang lagi mengalami kesusahan, menderita sakit, terserang virus, atau berada dalam kesusahan sukar secara ekonomi, atau dalam keadaan yang mungkin tidak punya pekerjaan. Indonesia, kota Palu, tempat kita berada hari-hari ini butuh orang-orang seperti Dr. Gunawan. Butuh orang-orang yang peka seperti Deddy Corbuzier. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, saudara. Hari ini kita akan belajar ada 3 hal. Yang pertama, saudara, berbuat baik itu haruslah kita mulai dengan sebuah hati yang tulus, hati yang ikhlas. Saudara, perbuatan baik itu seyogyanya lahir dari yang namanya ketulusan dan keikhlasan. Ketika kita berbuat baik, melakukan sebuah kebaikan, harusnya saudara, ini yang menjadi motivasi kita itu adalah bahwa Tuhan itu sudah begitu baik dalam kehidupan kita, maka saya yang mengalami kebaikan Tuhan pun harus berbuat baik. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah kewajiban yang harusnya kita sadari, dan ini mendorong kita untuk melakukan perbuatan baik. Bukan kita berbuat baik supaya ini jadi bahan konten, bukan kita berbuat baik supaya ini dilihat orang, bukan kita berbuat baik kemudian berharap suatu saat ada nanti orang yang kasih uang saya sekopor atau bahkan mobil Fortuner, bukan saudara. Tapi semata-mata kalau saudara mau berbuat baik, melakukan kebaikan, itu lahir dari sebuah ketulusan, lahir dari hati yang ikhlas. Memang saudara ingin berbagi hal itu. Jadi ketika kita berbuat baik, tidak perlu kita mengungkit, mengingat-ingatnya lagi. Tapi sebaliknya saudara, ketika saudara mengalami kebaikan dari orang lain, jangan pernah lupa sampai saudara mati. Tetap saudara ingat kebaikan itu, dan semampu saudara, saudara harus balas. Kemudian saudara, yang kedua, bahwa kebaikan itu kita harus lakukan dengan tulus, ikhlas. Tapi kebaikan itu yang kita lakukan harus kita kerjakan dengan tidak jemu-jemu. Firman Tuhan katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa saudara? Perbuatan baik, sikap yang baik itu harus menjadi sebuah lifestyle, haruslah menjadi sebuah gaya hidup yang melekat di dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, harusnya punya identitas orang baik, predikat orang baik, sikap yang baik. Bahkan kebaikan hatinya harus diketahui oleh semua orang, bahwa ada Kristus di dalam kita, sehingga nampak lewat perbuatan-perbuatan kita. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah jemu-jemu, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Karena kalau perbuatan baik itu menjadi sebuah lifestyle, perbuatan baik itu menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita, tidak ada beban untuk kita mengulurkan tangan, tidak ada rasa berat hati untuk kita berbagi dengan orang lain, tidak ada rasa penyesalan untuk kita melakukan itu. Dr. Gunawan tadi katakan, saya berbuat baik karena ini dorongan moral, saya diajar oleh orang tua saya. Artinya apa saudara? Ini sudah menjadi bagian yang integral dalam kehidupannya, ini sudah menjadi sebuah karakter yang tertanam dalam kehidupannya. Sebagai pengikut Kristus pun, ini juga harus menjadi karakter, lifestyle yang tertanam dalam kehidupan kita, bahwa kita selalu dapat untuk berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Hal yang ketiga saudara, ketika kita mau berbuat baik, melakukan kebaikan, menabur kebaikan, mulailah dengan apa yang ada dalam hidup saudara.
Jangan saudara berpikir begini, saya belum bisa berbuat baik, saya belum bisa seperti kata firman Tuhan. Mungkin terlalu jauh, saya bisa jadi seperti Dr. Gunawan atau seperti Deddy Corbuzier, saudara. Saya tidak punya apa-apa. Saudara, mulailah menabur kebaikan dengan apa yang ada pada saudara. Mungkin saudara hanya punya segelas air, tapi di luar sana ada banyak orang mungkin yang sedang kehausan. Mungkin saudara hanya punya semangkuk nasi, tapi di luar sana ada banyak orang mungkin yang sedang kelaparan. Saudara berbagi, berbuat baik, menabur kebaikan, tidak selalu itu berbicara tentang membagi-bagikan materi, tapi dengan saudara memberi kursi kepada orang yang mungkin sedang duduk berdiri mengantri, itu pun sebuah kebaikan. Dengan saudara menegur, menyapa dengan sebuah senyuman hangat, itu pun sebuah kebaikan. Dan saudara, mulailah dengan apa yang ada pada saudara, dengan apa yang saudara sedang kerjakan hari ini. Mungkin profesimu seperti Dr. Gunawan, seorang dokter, layanilah pasien-pasienmu dengan tidak berorientasi kepada uang, tapi semata-mata memang saudara ingin melayani mereka. Saudara yang berprofesi sebagai guru, saudara bisa berbagi ilmu yang saudara punya kepada anak-anak didik saudara. Apapun profesi kita, saya percaya itu adalah sarana ministry, pelayanan yang Tuhan percayakan, dan melalui itu kita bisa jadi saluran berkat untuk orang lain. Jadi mulailah dengan apa yang ada. Jangan tunggu nanti saudara diberkati, nanti saudara kaya, nanti saudara punya sesuatu baru bisa berbagi. Tapi mulailah saudara mengulurkan tanganmu dengan apa yang engkau punya saat ini. Firman Tuhan katakan begini, dan apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jadi saudara, orang yang menabur kebaikan, dia tidak akan pernah tidak menuai. Pasti dia akan menuai. Sebab kita melakukannya bukan untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat setiap perbuatan-perbuatan baik yang saudara kerjakan. Dan saya percaya setiap perbuatan baik itu mengandung nilai kekekalan di hadapan Tuhan. Itu adalah nilai ibadah yang saudara sedang tabur di hadapan Tuhan. Dan ada saatnya nanti Tuhan akan membalasnya dalam kehidupan saudara lipat kali ganda. Saya percaya hari ini saya dan saudara dalam menjalani aktivitas ada banyak kesempatan untuk kita berbagi, berbuat baik. Pergunakanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk berbuat baik bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami, dan kami mau belajar dari pribadi-Mu Tuhan untuk kami berbuat baik dengan tidak jemu-jemu dimanapun kami berada. Ajar kami punya hati yang tulus ketika kami menabur dan berbuat baik, bahkan bantu kami melakukannya setiap hari supaya jadi karakter dan lifestyle dalam kehidupan kami. Bahkan dengan apa yang ada kepada kami mampu mengimplementasikannya untuk berbagi, berbuat baik bagi orang lain, dan pada akhirnya Yesus Kristus Tuhan dimuliakan. Kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.